أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah para sahabat sekalian. Seperti biasa kita tidak boleh melewatkan rasa syukur kita dengan segala kelemahan. Alhamdulillah kita bisa atau bukan bisa, kita masih diberi kesempatan umur, kesehatan, kesempatan masuk ke dalam halaqah zikir ini. Alhamdulillah, Allah lah yang berkehendak untuk kita semuanya. Karena semoga di dalam halaqah zikir ini Allah menganggapnya seperti yang kata Rasulullah, raudhah min riyadil jannah. Karena kita di dalam halaqah zikir ini adalah sedang menghamba-hamba. Hati-hati, hati kita harus dipasang. Kita sedang menghamba-hamba kepada Allah Ta'ala dengan penuh harapan. Ada daya roja yang amat tinggi, daya harap yang amat tinggi atas berbagai ampunan. Karena di dalam kehidupan ini tiada yang banyak kita lakukan, sekalipun itu kita ditekankan, sudah diturunkan Al-Quran, sudah diturunkan Al-Hadis, sampai kepada kita dari guru-guru kita, dari para ulama. Tetapi kebodohan dan kemalasan tetap bercokol di dalam dada. Perhatikan dalam kehidupan kita. Jadi tidak pantaslah manusia merasa sesuatu di dalam kehidupan ini seolah-olah dia pandai di dalam kehidupan ini, apalagi merasa pandai di dalam peribadatan. Baik, nyaris 3 bulan mungkin, saya tidak menghitungnya, terus menerus alhamdulillah kita mengolah tentang ghadab, tentang marah, tentang kemarahan dan bahaya-bahayanya. Belum selesai. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, terus menerus sampai sekarang ini udah sekian lamanya. Masih terus ada sisi-sisi daripada efek atau daripada ghadab itu sendiri yang masih banyak belum kita sadari. Sebagian saya menerangkan minggu lalu kalau tidak salah bagaimana obatnya, bagaimana caranya. Salah satunya yang sekarang misalnya soal obat dari salah satu penyakit hati saja berupa marah yang keluar. Bahasa Indonesia marah lah, ngambek begitu. Karena saya mengingatkan lagi, marah itu jadi bahasa Indonesia sesungguhnya itu adalah sebuah nafsul imarah. Itu di dalam tahapan makom-makom
di dalam thariqah atau di dalam ilmu tasawuf, saya tidak bosan-bosan menerangkan sebuah kumpulan sifat-sifat yang membawa ke arah kejahatan. Harus diingat-ingat itu. Salah satunya marah, ini yang memakai bahasa Indonesia, marah. Baik. Lalu banyak kita tidak berdaya dari sudut amarah yang kita keluarkan. Sudah diterangkan minggu-minggu yang lalu beberapa di antaranya. Lalu aku ingin bertobat. Justru tobat inilah yang dengarkan baik-baik para sahabat. Yang setiap hari tidak boleh lepas di dalamnya. Saya sering mengingatkannya bagaimana para ahli zikir sebelum memasuki zikirnya ada membaca astagfirullah rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Atau istighfar yang mana berupa mohon ampunan, mangga silahkan. Tetapi gemarlah bertaubat. Mengapa tobat ini justru sangat ditekankan dan dianjurkan? Bukan kita, bukan saya, bukan Ahmad Syaikhudin menyuruh-nyuruh, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan di dalam Al-Quran. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan bertobat yang sebenar-benarnya bertobat. Karena tahap, langkah, menit bahkan saya katakan. Ahli-ahli thariqah, 1 menit saja tidak berzikir, bukankah itu sebuah dosa? 1 menit tidak berzikir. Dianggap biasa oleh kita. Dan ada terasa di dalam dada kita, seolah-olah itu sesuatu yang lumrah. Lupa kepada Allah Ta'ala. Kita menghilangkan syukur, kenikmatan. Kalau 1 menit detak jantung berhenti, atau dikasih sebuah kesadaran, saya sering menerangkan ini. Mata kirimu 1 bengkak, misalnya kelopak mata yang atas, atau dua-duanya bengkak, atau sebelah saja 1 yang bengkak, yang bawah misalnya, penyebabnya wallahualam apa, lalu tidak bisa berkedip 1 menit saja, dan berapa kedipan mata gerangan di dalam 1 hari. Bagaimana kita menghitungnya nikmat Allah itu? Maka dibuatlah sebuah perbandingan yang harus dibuat disiplin di dalam para ahli zikir. Para sahabat sekalian, semoga saya berbicara ini, saya juga ingin, dengarkan baik-baik, semoga saya juga ingin dan bisa dan pandai melakukannya. Tidak hanya berbicara saja. Karena barang siapa menyuruh orang lain, lalu orang yang berkata itu tidak melaksanakannya, adalah sebuah kemunafikan. Naudzubillah summa naudzubillah. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin diampuni dosa dengan berbicara seperti ini. Dengan hinggapnya sebuah khauf, sebuah rasa ketakutan di dalam keadaan berbicara. Karena selalu urusannya dengan pertaubatan.
bukan hanya karena marah. Terlalu banyak kalau kita menghitungnya. Maka judulnya hanya satu. Taubatan nasuha. Ini Allah yang perintahkan bagi orang-orang yang beriman. Tubu ilallah taubatan nasuha. Baru manusia akan sadar. Saat 1 menit tidak bisa berkedip, entah yang kiri, entah yang kanan, apalagi dua-duanya, baru terasa di situ. Kalau berkedip itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita melupakannya. Jari kita satu saja bengkak tidak bisa dilipat. Memegang sesuatu tidak sempurna. Ada beroleh kesusahan karena satu jari saja. Memegang sesuatu tidak sempurna, tidak seenak seperti biasa. Apakah kita telah mensyukurinya? Ini dia. Terlalu banyak. Saya menyebut-nyebutnya lagi. Belum lagi seperti di dalam bab Ghadab saya banyak menerangkan. Berbicara. Memandang. Berpikir. Lalu dihinggapi dengan sifat syaitoniah. Karena syaiton selalu mengintip di dalam hati atas apa-apa fikir kita, gerak nada jiwa kita yang akan kita lantunkan, dia langsung hinggap syaiton itu ada di dalamnya. Sehingga kita berbicara kepada orang lain ingin dipuji. Bahwa akulah orang yang banyak berkenal dengan yang disebut siapa. Entah berbangga dengan pejabat, entah berbangga bertemu dengan apa atau bagaimana tindakan-tindakannya. Syaitan ikut campur. Hanya sejenak pembicaraan itu, tetapi kita jarang bertobat. Sementara kita telah berlaku sombong. Keangkuhan. Tidak terasa. Katakanlah itu sejarah yang disebut. Tetapi itu bukan sejarah, bukan sedebu, bukan. Itu keangkuhan yang bercokol. Sedangkan yang sering saya terangkan, la yadkhulu jannata misqala dzarratin fi qalbihi min kibri. Tidak akan bisa manusia masuk ke dalam surga kalau di dalam hatinya masih ada sedebu kesombongan. Sementara ada kita jalan terus seperti itu. Bebas. Pikiran kita bebas. Tindakan kita bebas. Ini dia. Kembali kepada rasa takut tadi. Ada daya harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roja. Daya harap akan ampunan seperti yang dianjurkan. Taubatan nasuha. Daya harap satu. Rasa takut. Khauf. Bisakah kita setelah berbicara kesombongan, bisakah kita telah berbuat yang saya bicarakan ini sekarang di dalam pengajian kita ini, lalu dilakukan, lalu sadar, dan rasa takut itu bangkitkah di dalam hati? Takut, khauf. Adakah? Para sahabat sekalian, kadar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah makom, sebuah tingkatan, dan bukan ilmu anjuran. Hei maneh kudu sieun nya ka Gusti Allah,
kalau engkau berbohong, lalu takut karena dianjurkan oleh Pak Kiai, itu adalah ilmu anjuran, memang benar. Tapi untuk meraih khauf ini, rasa takut ini, harus banyak riyadah wa mujahadah. Melatih diri dan berjuang melawan hawa. Bermujahadah melawan hawa nafsu kita sendiri. Daya harap dan rasa takut bukan biasa, itu makom. Seperti apa kadarnya gerangan kalau kita berbuat dosa? Maka saya katakan, kita kejar saja obat-obat dan bagaimana tata caranya agar kita pandai bertobat. Karena perbuatan kemaksiatan yang jelas, yang berupa sir, berupa yang kurang jelas, berupa yang khafi, sangat halus, tetapi sesungguhnya itu dosa. Nyaris tidak terlihat. Kalau yang jelas-jelas, kita banyak tahu. Bagaimana syahwat dilontarkan oleh manusia. Bagaimana kita makan makanan yang sangat haram. Bagaimana Imam Junaid mau mengambil sesuatu, lalu tidak jadi mengambilnya. Karena tangannya bergetar dan kaku. Tangan beliau bergetar dan kaku. Allah memberi isyarat kepada beliau bahwa jangan ambil makanan itu karena diambil dari barang yang haram. Bagaimana kalau kita mengambilnya dari barang haram, kita sendiri? Orang lain aja makanan yang haram itu. Allah sudah beri isyarat kepada para auliyaillah. Ini dia. Untuk mencapai daya atau menebalkan rasa takut kita, rasa kewaspadaan kita di dalam berbuat perdosaan-perdosaan, dan daya harap akan ampunan. Yang pertama judulnya pertaubatan tadi. Maka gemarlah bertobat, salat sunat tobat, yang terasa atau tidak terasa, atau yang tidak terlihat, karena kita bodoh. Karena kita dulumat ilan nur. Karena saking banyaknya dosa, hati menjadi gelap. Tidak bisa melihat apa gerangan yang kita lakukan yang sesungguhnya itu dosa. Berupa keharaman, berupa kemaksiatan, berupa lancarnya ghibah, berupa fitnah-fitnah, berupa makanan yang masuk tidak baik, berupa yang haram. Syahwat diumbar. Hayalan-hayalan buruk datang ke dalam hati kita. Semuanya adalah dulumat ilan, menggelapkan ke dalam hati dari cahaya. Gelap. Hati kita menjadi gelap sehingga pertaubatan menjadi tiada. Sehingga pertaubatan adalah jauh dari kita. Di dalam ilmu thariqah ini, di dalam jalan tasawuf dan para pejalan sejati, selalu banyak salat sunnah tobat. Banyak istighfar. Jangan lupa itu. Sebelum tidur, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tidak melihat apa gerangan kebodohanku. Bahkan saya katakan tadi, 1 menit saja tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah Ta'ala, itu berdosa. Betapa nyamannya manusia merasa bebas hidup di alam semesta ini. Sementara kenyamanan, keindahan yang Allah berikan kepada kita, berupa kesehatan, berupa ketenangan, berupa makan yang diberikan, kita tidak bersyukur, tidak mengingatnya. Tidak mengingat sang pemberi siapa.
salat sunat tobat, banyak istighfar, paling tidak sebelum tidur atau di mana, ya Allah ampuni aku, terus. Dan satu lagi, untuk mempertajam rasa, agar kadar rasa takut kita menjadi tinggi kalau berbuat ada sedikit kesalahan. Daya harap ampunan kita menjadi pekat ada di dalam hati. Dan terus-menerus kita teringat akan dosa-dosa di masa lalu. Dan yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuni kita. Nah, dengan dawamu zikri, terus tautkan hati kita menyebut nama Allah. Maka daya takut yang berupa anjuran, wahai engkau maneh kudusieun nya ka Gusti Allah, bukan hanya anjuran. Bagi para ahli zikir, dia akan bertambah pekat di dalam hatinya, rasa takut itu hinggap dan menyebar ke seluruh tubuh dan menjadikan bangkit keinginan kita banyak bertobat dengan dawamu zikri. Terus menerus dalam keadaan zikir. Begitu juga dengan roja, daya harap kita. Terus akan bertambah pekat. Agar segala macam pikiran kita, harapan kita adalah ampunan-ampunan. Bukankah saya selalu berkata, utamakan oleh kalian semuanya saat sedang ada di dalam holaqo zikir adalah ampunan bagi kita. Karena kita terlalu lemah di dalam kehidupan ini. Sehingga kita menjadi bodoh. Sehingga kita menjadi gelap. Sehingga kita hanya pandai berbicara, bukan berbuat. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia para sahabat sekalian sekilas tentang apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan ini. Barang siapa dia terus menerus banyak di dalam zikirnya, dawamu zikri, tidak pernah putus dia di dalam zikirnya, maka nanti rasa melihat alam semesta ini menjadi datar dan sangat lumrah. Yang ada pikiran kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati akan tergiring ke arah akhirat. Selalu mengingat tentang akhirat karena takutnya di akhirat tidak selamat kita. Semoga kita dijadikan orang yang pandai berzikir. Semoga Allah memberikan kepada kita, karena kita bukan karena kita pandai berzikir, hanya karena tindakan Allah dan kasih sayang Allah yang Allah hibahkan kepada kita. Ya Allah, jadikan kami ahli zikir yang menjadi takut kepadamu ya Allah, dan ampuni segala dosa-dosa kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.